Oke, terima kasih Bang Karni, terima kasih para narasumber yang hadir pada malam ini. Eh, yang pertama memang kita melihat perspektifnya ini ada dua sudut pandang, yaitu satu ini mazhab tentang masalah hukum administrasi negara, kedua tentang perspektifnya melihat dari sudut pandang mazhab spirit daripada historis. Baik itu ada perjanjian Helsinki maupun masalah kultural, masalah sosial yang ada di sana. Nah kalau kita lihat lagi, ya, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen bahwa kalau udah secara jelas dan rigid bahwa Kemendagri ini lebih menitik beratkan kepada hal yang sifatnya pendekatan hukum administratif. Nah itu perbedaannya. Dan sedangkan di satu pihak ya pendekatan tentang masalah historis, bagaimana spirit dari perjanjian Helsinki itu, kemudian juga tentang masalah sosial yang ada di sana, termasuk contohnya ya kan, kalau kita lihat bagaimana penduduk di sana itu ber-KTP Aceh, begitu juga. Belum lagi juga kalau kita juga melihat bahwa bagaimana hal ini kita tangkap dari reaksi publik. Ya, walaupun ini sebenarnya kan munculnya belakangan ya, Jadi oleh karena itu ini memang akan menjadi perdebatan. Bagaimana kalau kita ibarat ini kan kalau sebagai seorang praktisi hukum itu ibarat kalau kita bersidang di pengadilan tentunya mempunyai argumentasinya masing-masing tentang masalah hal tersebut. Nah, pendekatannya saja tentang masalah itu. Nah, tinggal bagaimana melihat bagaimana apakah pendekatan-pendekatan lain ini ke depannya akan dipertimbangkan juga. Karena kan ini kan akan menjadi PR juga bagi Kemendagri untuk ke depannya. Bukan hanya masalah tentang 4 pulau ini saja. Tentunya kan ini include dengan beberapa ribu pulau yang lain kan Pak Wamen ya. Nah apakah ini ada kasus yang serupa tentang masalah ini? Nah kenapa ini ujungnya menjadi masalah? Nah saya itu tergelitik sebenarnya terkait dengan masalah ini. Dalam satu minggu ini ada 2 kejadian yang sangat menyita perhatian publik. Satu di daerah Papua dan satu di daerah Aceh. Yang kalau kita lihat di 2 daerah ini, daerah yang mempunyai historis disintegrasi bangsa. Daerah-daerah yang sangat sensitif sekali. Jadi saya sedikit tergelitik dari sisi itu, apakah ini sifatnya alamiah, genuine, atau bagaimana? Nah oleh karena itu, kemudian kita masuk kepada hal ya kita cek tuh di media sosial, contohnya. Ketika masuk ke masalah Raja Ampat, sudah mulai itu, saya tidak pakai bahasa menunggangi, sudah mulai itu komen-komen dan frame-frame tertentu, contohnya masalah soal Pulau Raja Ampat yang dibuat versi AI, ya kan, yang seperti itu. Kemudian udah mulai itu muncul komen-komen tentang Papua Merdeka kembali, dan isu-isu seperti disintegrasi bangsa. Nah kemudian itu bergeser, gak lama beberapa hari kemudian tentang masalah Aceh juga. Kemudian saya lihat lagi di situ sudah mulai mengutip dan mengupload di media sosial tentang kutipan-kutipan dan pernyataan dari tokoh-tokoh Aceh yang yang dulu-dulu pada saat masih ribut-ribut, seolah-olah itu merupakan masalah sekarang. Jadi kita harus saya melihatnya secara holistik. Sehingga oleh karena itu ini bukan cuma masalah itu saja. Kemudian ini dijadikan perhatian tentunya oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk meng-take over masalah ini. Karena ini bukan cuma masalah administrasi belaka, bahwa ini adalah tentang isu disintegrasi bangsa sebenarnya.
Dan oleh karena itu, sebagai seorang presiden yang mempunyai kekuasaan tertinggi, ya diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar, beliau juga sesuai dengan pasal 18 ayat 1 juga itu berhak untuk mengintervensi dan memberikan atensi terkait dengan masalah tata kelola atau pemerintahan pusat dengan daerah, meng-take over masalah ini. Jadi masalahnya sebenarnya ada hal yang lebih besar daripada itu, Pak Bang Karni. Dan oleh karena itu harus diselesaikan dengan secara cepat. Kalau tidak bisa kita selesaikan secara cepat dan memberikan reaksi yang cepat, ini akan terus bergulung. Nah, jadi oleh karena itu, jadi disinilah diperlukan wisdom dari seorang kepala negara untuk menentukan bahwa jangan sampai kan masalah ini berkembang ke hal-hal lain. Dan oleh karena itu kita nggak ingin ada yang tanda kutip menunggangi, tanda kutip proksi, ya. Nah, jadi saya sangat suka dengan ini, kita bisa melihatnya secara konstruktif, jadi tidak tidak sifatnya itu gimmick-gimmick saja, jadi biar tahu duduk permasalahan sebenarnya. Tapi saya melihatnya juga secara holistik dari sisi itu. Dan oleh karena itu presiden ya kan mengambil suatu mengatensi hal tersebut, karena ini kan tetap aja kewenangannya ini ada di Kemendagri. Jadi beliau tidak menganulir putusan ini, tapi beliau memberikan atensi kepada permasalahan ini untuk coba dilihat lagi, ya kan, terkait dengan permasalahan ini, melihat juga dari segi sosialnya. Karena satu, masyarakat Aceh terkait dengan masalah ini sangat keberatan dengan masalah itu. Ya, sangat keberatan dengan masalah itu. Dan patut dicatat, masyarakat Sumut nggak keberatan ini ke Aceh. Itu masalahnya. Jadi itu kan harus dilihat, itu wisdom seorang kepala negara, kepala pemerintahan untuk melihat hal tersebut. Dari sisi-sisi ini yang dilihat, kemudian beliau mendeliver itu kepada Kemendagri untuk coba deh dicek lagi. Coba deh dilihat lagi apakah ada, jangan sampai juga hal yang sifatnya mazhab historis, sosial, kultur ini mengenyampingkan juga hal yang sifatnya administratif tadi. Karena kedua hal ini kan harus ada titik temunya. Walaupun juga sebenarnya itu bisa di-challenge melalui pengadilan tata usaha negara. Tapi kan ujungnya nanti bergulung. Ya, too good to be true lagi tadi. Ya kan dalam jangka waktu 1 hari ternyata novum atau bukti baru yang tadinya sifatnya fotokopi tersebut yang ada di tahun 92 Pak Wamen, itu bisa diketemukan. Karena itu kan pendekatan hukum kita adalah memang pendekatan hukum formal. Dan oleh karena itu ya alhamdulillah semua bisa diselesaikan Bang Karni, tidak sampai berkelanjutan dan tidak bertumpuk-tumpuk sehingga semua ini bisa diterima oleh semua pihak. Dengan adanya kesepakatan bersama dari pihak Gubernur Sumut juga menerima, Gubernur Aceh juga apalagi menerima, dan saya rasa resonansi seluruh masyarakat Indonesia juga sama dengan apa yang diputuskan bersama oleh para pihak tersebut. Saya rasa dari saya seperti itu Bang Karni. Terima kasih. Pak Karni izin ada sedikit tambahan, mungkin dari saya ini agak sedikit menggelitik sebenarnya terkait dengan masalah proses hukum, proses administrasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kemendagri. Nah ini masalah pendekatan tadi saya lihat ya, bahwa yang saya nilai dan kami nilai untuk masukan kepada teman-teman di Kemendagri. Pendekatan ini selalu sepertinya pendekatan keperdataan. Ya, di mana pendekatan itu kalau kita lihat dari cara menilai alat bukti, siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Seperti itu. Dan itu yang menjadi clue
bagi Kemendagri untuk memutuskan hal tersebut. Ketika pemerintah Aceh mengklaim hanya 260 pulau dan tidak memasukkan pulau yang lain, itu menjadi dasar bahwa ini masuk ke wilayah Sumut, karena Sumut membuktikan hal yang sebaliknya. Nah, sedangkan ini bukan mazhab atau domain hukum keperdataan. Ini mazhab hukum tata usaha negara. Karena produk ini ketika nanti diterbitkan, ini masuk domainnya bukan ke keperdataan, ke tata usaha negara. Nah, ketika masuk kepada masalah tata usaha negara, ini beban pembuktiannya berbeda. Nah, beban pembuktiannya itu pembuktiannya itu bebas terbatas. Jadi bebas terbatas itu apa? Ini hikmahnya yang harus kita lihat. Tidak ada pada para pihak, tapi ada pada pemutus. Nah, kalau di tata usaha negara itu hakim. Tapi dalam konteks ini, pemutusnya itu siapa? Kemendagri. Dia mempunyai kewenangan yang sifatnya aktif untuk mencari bukti-bukti. Nah, ternyata bukti itu ada pada Kemendagri itu sendiri saat ini. Ini hikmahnya maksud saya. Jadi menggali, ya. Jadi bukan hanya dari pihak-pihak yang bersengketa saja, tapi menggali. Dan ternyata buktinya itu ada pada pemutus itu sendiri, yang kemudian dalam jangka waktu singkat bisa diketemukan. Nah, ini artinya pentingnya ya dokumentasi dan administrasi yang akurat. Ini kan hikmah bagi kita bersama. Nah, kemudian juga kan di situ tadi ada azas dominus litis, bagaimana hakim itu memang berperan sangat aktif, pemutus itu berperan sangat aktif dalam memutus hal tersebut. Nah, dua hal ini mungkin menjadi hikmah untuk kedepannya bagaimana bagaimana kita melihat tata kelola dari pemerintahan daerah kita yang memang harus kita akui ini kurang begitu baik, ya belum begitu baik, dan menjadi catatan bahwa pendekatan bahwa tata usaha negara itu lebih ditekankan untuk supaya hal ini bisa diputuskan secara bijak selain hal tersebut. Dari saya seperti itu.